nanti Anda mau apply sebagai apa? Animator. Saya tanya nih, 3 tahun lagi mau jadi apa? Animator. 10 tahun lagi? Animator Pak. Terus saya suka bercandain, berarti gajinya segitu-segitu aja ya. Nah kan orang pengen tahu, karirnya tuh nanti mau jadi apa sih nanti? Mas Daryl, kita lihat gimana perkembangan animasi Indonesia di masa yang akan datang. Ya. How do you see it? Optimis. Oke. Nggak sabar kalau saya gitu ya, karena tadi ngelihat bahwa sekarang ini lagi mendapatkan sebuah kepercayaan dari berbagai pihak gitu ya, bahwa animasi sudah juga dilihat oleh teman-teman perfilman. Luar negeri udah pernah masuk juga ya? Luar negeri sudah banyak. Film animasi, semua orang pasti pernah menonton lah ya, baik yang muda sampai generasi yang tua. Namun seringkali kalau kita katakan film animasi, langsung pemikiran kita Jepang, Barat, dan lain sebagainya. Padahal di negeri kita Indonesia ini banyak banget animasi-animasi yang menurut saya cukup top. Dan di industri animasi seorang tokoh yang sudah gak asing lagi yaitu Darryl Wilson nanti akan menjadi narasumber dan ngobrol asik supaya Anda bisa mengerti liku-liku daripada dunia perindustrian animasi. Kiprahnya sudah dikenal baik di dalam lokal maupun di dalam karya global dengan karya-karyanya yang sangat hebat. Saya Jimmy Untoro, dalam satu cerita untuk Indonesia kita langsung ngobrol dengan founder daripada Kumata Studio yaitu Darryl Wilson. Apa kabar Pak Darryl? Baik. Thank you nih udah dari Bandung ke Jakarta dan sempat di studio kita untuk ngobrol tentang dunia animasi. Siap, dengan senang hati bisa sharing-sharing. Jadi gimana nih Bro perasaannya menerima apa ya Piala Citra FFI 2018, Miles and Stone pernah terpilih sebagai finalis dan sebagainya ya. Project-project yang menurut saya sangat keren banget sih. Gimana perasaannya? Ya pertama kalau terkait penghargaan yang kita dapat dari FFI itu saya melihat kalau di animasi itu karena itu kerja tim ya. Jadi ketika mendapatkan anugerah itu salah satu kebanggaan di saya adalah bahwa ternyata satu produksi yang ngelibatin orang banyak bisa menghasilkan satu karya yang bisa dinikmati dan dihargai oleh orang khususnya di lokal ya, di pasar lokal. Karena di Shizuki the Movie pada saat itu yang mendapatkan penghargaan itu adalah karya karakter Shizuki dari Faza Meong under Pionicon, diproduksi filmnya oleh Falcon Picture dan saya kebetulan membantu di situ sebagai animation directornya. Nah, kita dalam proses pengembangannya itu sangat menarik ya, maksudnya tantangannya adalah ini bagi studio sebenarnya itu adalah project pertama kita ngehandle satu movie. Jadi itu project besar pertama kita dan kita coba tidak ingin melepas ya kepercayaan yang kita udah diberikan oleh produser untuk bisa menjamin bahwa kualitas sama produksi itu berjalan sesuai waktunya gitu. Lalu kita juga dalam keterlibatannya adalah mulai dari praproduksi sampai selesai. Jadi nanti mungkin saya bisa jelaskan juga produksi animasi itu seperti apa. Jadi ngelibatin orang banyak, hampir sekitar 450 orang waktu itu yang terlibat selama 1 tahun. Movie. Betul. Selama setahun. Karya setahun nih. Betul. Jadi tentunya waktu 1 tahun itu lumayan melelahkan gitu, tapi begitu ditayangkan di dalam di bioskop waktu itu dan menerima respon yang cukup positif ya, 700.000 penonton dan itu adalah salah satu kejutan karena untuk karya animasi sendiri di bioskop jarang yang ada tembus di atas 500.000 untuk sebuah animasi, bahkan animasi-animasi dari luar ternyata dari datanya itu jarang sekali. Jarang ya. Gitu, hanya ada beberapa film luar pun yang di atas itu. Jadi itu satu kebanggaan bisa dinikmati. Respon pasti ada plus minus dan kita melihat minus itu sebagai poin pembelajaran. Gimana kita bisa berikutnya menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi ya. Mas Darryl, why? Kenapa kok tertarik dalam dunia animasi sendiri? Kalau itu kayaknya kita berangkat dari saya waktu kecil kali ya. Jadi animasi sendiri itu kayak salah satu
karya-karya yang udah dimakan dari saya waktu kecil. Jadi saya senang dengan karakter, saya senang dengan cerita gitu, dan dari situ saya dapat pelajaran gitu. Karena bagaimana kok seorang karakter saya bisa senang, bisa relate dengan apa yang ada di ceritanya. Saya bisa sedih, saya bisa belajar, saya bisa bangga gitu kan, ikut ngerasain, kadang ikutan ketakutan gitu kan. Jadi kok bukan cuma animasi sebenarnya, di komik juga kok bisa saya jatuh cinta sama karakter-karakter di komik. Di game juga sama, game yang bagus storytellingnya, karakternya kuat, kok saya seneng. Dan ketika saya besar memilih bidang yang saya mau dalami, waktu itu saya masuk desain komunikasi visual. Dan ternyata itu nyambung semua gitu. Mungkin animasi waktu pada saya tahun 2000 masuk kuliah itu belum menjadi satu bidang yang pilihan kali ya, dan belum ada jurusan animasi. Gak banyak orang lah spesifik, ya. Betul. Jadi pertanyaannya sama lah, kayak mau jadi apa nanti setelah lulus gitu kan. Tapi yang saya bayangkan dari dulu tuh saya pengen bikin karya animasi saya sendiri, pengen bisa menginspirasi orang seperti dulu. Karya-karya yang saya tonton bisa menginspirasi saya gitu. Jadi pengen bikin cerita, pengen bikin animasi gitu. Itu yang saya cita-citakan gitu. Dan ya udah, begitu lulus saya pikir belajar paling cepat itu kalau kita dipaksa. Jadi saya bareng-bareng teman-teman yang emang punya passion yang sama di animasi, kita bikin studio waktu itu. Lulus kuliah 2004 saya bikin studio. Langsung ya? Langsung, modal dengkul gitu ya. Maksudnya saya umur berapa waktu itu? 2004. Umur berarti berapa itu ya? Mungkin 20 tahun, 21 tahun 9 tahun yang lalu. Iya. Iya kan? Enggak, 18 tahun yang lalu. 2004 ya, betul-betul. 2004 gitu. 18, jadi wow. 18 tahun yang lalu kita bertujuh, tapi komputer padahal dunia animasi 18 tahun lalu masih banyaknya iklan gitu. yang iklan menggunakan animasi ya. Itu banyaknya iklan karena cukup mahal biaya untuk memproduksi sebuah animasi. Jadi kita pun tantangannya adalah kita nyari uang kemana, nyari pekerjaan kemana pada saat itu. Karena film tidak banyak yang memproduksi film animasi. Serial belum ada yang memproduksi serial animasi. Akhirnya kita coba gerilya, ingin mendapatkan project. Sebenarnya tujuannya adalah selain bisa membangun perusahaan, tapi juga kesempatan belajar. Karena menurut saya yang paling penting itu sebenarnya SDM di kita itu opportunity untuk bisa terlibat dalam suatu project. Karena project itu sebenarnya yang tempat ngasah skill yang paling sekali lagi dipaksa belajar. Mas Dere, kalau kita ngelihat animasi ya, perjalanan tadi cukup menarik, sangat jauh sekali dari 2004. Lalu why Kumata Studio? Apa sih alasan dari Mas Dere sendiri membentuk studio animasi Kumata Studio ini? Ya, sebenarnya itu kayak cita-cita ya dari kecil mungkin ya, bahwa saya dari kecil tuh jatuh cinta sama karakter dengan cerita yang sangat menarik, bisa menginspirasi, bisa menyentuh hati, bisa belajar sesuatu tentang value gitu ya, baik itu value secara karakter pribadi atau value secara family, persahabatan gitu ya, baik dan jahat gitu, dan itu seru gitu buat saya. Sehingga ketika saya kuliah di bidang desain komunikasi visual DKV, di situ belajar tentang bagaimana kita bisa menyampaikan pesan gitu lewat visual dengan audio, sehingga ternyata masih inline ya, sadar nggak sadar tuh kecintaan saya dengan dunia animasi, komik, game ternyata masih nyambung dengan bidang yang saya geluti. Sehingga waktu itu saya berbicara sama teman-teman, sepertinya kenapa enggak kita bikin studio animasi saja, karena kita punya passion yang sama. Dan waktu itu tidak banyak pilihan pada tahun 2004 saya lulus untuk kerja di sebuah studio animasi. Jadi daripada kita nggak tahu kerja di mana, ya kita bikin tempat kerja kita sendiri saja gitu. Jadi benar-benar modal dengkul, tapi kita punya semangat yang sama. Waktu itu kita pengen bikin serial animasi kita sendiri, kita pengen bikin film kita sendiri gitu. Itu mimpinya 2004, tapi ternyata tantangannya banyak sekali gitu ya. Jadi begitu lulus kita setup studio. Saya ngerasa waktu itu sama teman-teman kayaknya lebih cepat bisa belajar kalau kita dipaksa gitu. Dan waktu itu satu-satunya orang Jakarta tuh saya dibandingin teman-temannya. Jadi saya bikin janji ke teman-teman,
jangan khawatir kalau project saya yang nyariin. Wow. Gitu. Wow. Padahal saya nggak kenal siapa-siapa, saya bukan siapa-siapa gitu. Sehingga PR kita utama waktu itu adalah gimana caranya membangun kepercayaan kepada calon klien kita bahwa Kumata itu adalah studio animasi yang bisa membantu mereka solve kebutuhan komunikasi mereka lah gitu. Karena animasi waktu 2004 itu masih banyak dipakai oleh iklan. Iklan itu khususnya produk makanan, minuman, snack anak dan lain-lain gitu ya, membutuhkan animasi untuk bisa memvisualisasikan iklannya mereka. Jadi kita coba presentasi ke creative agency, kita coba cari perusahaan-perusahaan yang memang punya produk-produk yang kira-kira inline sama kita. Jadi akhirnya sebenarnya kita belum fokus tuh di animasinya. Jadi kita kadang dapat ngerjain iklan, kadang ngerjain logo, kadang ngerjain promo dan lain-lain. Dan ketemu klien macam-macam. Gitu dari berbagai macam bidang gitu ya. Tapi dari situ ternyata kita lagi dididik kayaknya. Kalau saya percaya bahwa ternyata itu tuh kita lagi disiapkan gitu. Pengalaman itu lagi mempersiapkan kita bagaimana ternyata kita tuh harus membuat sebuah karya itu kita harus tahu dulu siapa yang mau kita ajak bicara gitu ya. Konsumer kita siapa gitu, market kita siapa, sistem distribusi kita kemana nanti gitu. Sehingga aspek-aspek yang ada di dunia periklanan itu sedikit banyaknya memberikan keilmuan lah, apa yang jadinya itu bisa saya pakai ketika memang sudah bisa diberikan kesempatan dalam membuat animasi gitu. Jadi pada akhirnya kita berjalan sampai sekarang 18 tahun bikin studio gitu. Jadi secara garis besar ya, selama 19 tahun ini proyek-proyek apa yang mungkin berkesan buat Mas Reza sendiri? Yang hits atau berkesan lah, nggak hits pun tapi memang berkesan gitu. Iya, mungkin di perjalanannya saya bangga ya waktu itu terlibat karena waktu kecil saya nonton Sesame Street gitu ya, ada Elmo, ada Big Bird segala macam gitu. Ternyata udah lama saya nggak nonton Sesame Street. Udah lama banget. Nontonnya dulu waktu di Amerika. Dulu nggak ada pilihan kan, karena di Indonesia ya kalau nggak TVRI, RCTI ya kan. Dan ternyata di tahun 2008-2009 ada Jalan Sesama Sesame Street versi Indonesia diambil oleh PH di sini lisensinya. Dan kita studio animasi yang terpilih untuk bikin konten animasinya. Gitu. Jadi di situ saya pertama wah bener nih gitu. Maksudnya itu adalah tanda mungkin ya yang saya ngelihat bahwa ini lagi berada di sebuah pintu yang nanti akan menuju ke pintu-pintu lain nih gitu. Makanya kita benar-benar kita kerjakan waktu itu ada 3 season Jalan Sesama. Lalu di situ baru kita mulai berpikir kayaknya kita punya kemampuan untuk bisa ngedevelop konten kita. Nah tapi situasinya adalah sebenarnya pada saat itu kita studio yang memang background kami bukan orang-orang kaya, kami nggak punya uang gitu, maksudnya ya kita terus berusaha menghidupkan kantor, operasional, segala macam day to day-nya, sampai di satu titik, kayaknya kita butuh investor. Jadi saya berkelana bersama teman-teman setiap kesempatan ketemu klien atau orang yang kira-kira possible untuk kita bisa ajak kerjasama, saya selalu jelaskan bisnis animasi itu begini loh potensinya. Gitu sampai pada akhirnya 2012 kita mendapatkan investor partner yang membantu kita untuk bisa memperbesar gitu, khususnya membantu kita untuk bisa mendevelop IP originalnya kita yang tujuannya adalah sebenarnya kita pengen pasarkan keluar karena saya ngerasa secara kualitas itu kita tidak kalah dengan luar, tapi kita kalah masih dengan storytellingnya kita masih tidak kenal culture luar itu seperti apa. Jadi maksudnya kita kalau misalnya mau bikin naskah berbahasa Inggris, bercerita dengan bahasa Inggris, kita nggak kenal culture penonton di luar. Kita tahu Indonesia gitu, tapi di sananya nggak tahu. Nah, saya rasa sekali lagi karena mindset saya adalah kayaknya harus dipaksa untuk belajar ya. Jadi saya nggak mau daripada saya bikin konten untuk dalam negeri, lebih baik langsung aja kita paksain kita bikin konten luar negeri kemana aja nih. Jadi akhirnya kita desain ada beberapa IP waktu itu, ada Miles and Stone salah satunya yang tadi ya kalau disebut kebanggaan kita waktu itu ya bisa mempresentasikan, terpilih menjadi satu project yang bisa dipresentasikan di juri-juri
ada Disney, ada DreamWorks dan lain-lain yang bisa mendengarkan dan memberikan respon yang positif gitu. Tapi ternyata dari situ mendapatkan ilmu baru atau tantangan baru. Gitu. Betul, karena ternyata ada fakta bahwa kerjasama dengan pihak luar itu, khususnya dengan perusahaan besar itu banyak persyaratannya, banyak tantangannya, dan salah satunya adalah peran pemerintah gitu. Nah dari situ baru saya ngerasa bahwa saya berarti harus berkenalan dengan teman-teman industri di Indonesia dulu nih. Kepada siapa waktu itu? Ya ke asosiasi gitu kan. Waktu itu asosiasi. Waktu itu belum ada asosiasi ya? Animasi asosiasi? Sebenarnya tahun 98 udah ada. Tapi karena ketidaktahuan, saya studio baru, berjalan sendiri, belum kenalan dengan teman-teman di sekitar. Dan mungkin belum ngerasa juga bahwa apa benefitnya kerjasama dengan teman-teman yang lain gitu kan. Gitu, lalu ngapain kerjasama dengan pemerintah gitu, kayaknya kok susah gitu kan, seperti tidak tersentuh gitu. Tapi ternyata ketika tadi dapat kesempatan untuk bisa merepresent suatu produk dan ternyata ada barrier-barrier yang nggak bisa cuma dijawab oleh sang pelaku nih gitu. Wah gimana nih supaya barrier itu turun? Wah berarti harus ada orang yang memulai itu. Menurut saya kekuatannya nggak bisa dari sebuah studio. I see. Gitu, harus bersama-sama. Gitu, harus suara bersama. Jadi akhirnya, kalau dari Kumata Studio tadi kan kebanggaannya jalan sesama tadi ya? Jalan sesama tadi. Terus Miles and Stone itu. Miles and Stone. Terus 2017 sebenarnya kita kesempatan ngerjain layar lebar pertama kita. Pertama kali animasi layar lebar? Iya. Gitu. Judulnya? Shijuki the Movie. Oh ya, Shijuki the Movie, oke. The Movie. Gimana itu Mas? Wah itu juga satu tantangan karena kita benar-benar dipercaya untuk bisa ngeeksekusi itu dengan waktu yang cukup singkat, dengan tuntutan kreatif yang tentunya bagaimana supaya ini kesempatannya kita untuk bikin layar lebar harus juga menggait penonton ya. Gitu. Nah itu kita terlibat mungkin selama 3 bulan kita bikin naskahnya, kita develop karakter-karakternya, dan di situ ada cukup banyak karakter yang didesain gitu, sampai akhirnya produksi jadi tepat waktu dan tayang. Dan di situ selain bangganya adalah pertama karya animasi tayang di bioskop pertama kali, kedua ternyata respon pasar waktu itu 700.000 penonton. 700.000 penonton. Movie animasi gitu. Dan kita dapat data bahwa ternyata animasi itu tidak gampang untuk dapat jumlah penonton sebanyak itu. Iyalah pasti. Khususnya produk lokal. Gitu. Produk luar pun sulit untuk mendapat angka itu, apalagi produk lokal. Dan di situ adalah salah satu kebanggaan buat saya pribadi, tapi karya animasi itu karya bersama. Mas, jadi kalau kita ngelihat ini semua kan nggak simple ya. Gimana sih Kumata Studio Mas Dera sendiri merekrut talenta-talenta kreatif di bidang animasi? Siapa tahu teman-teman yang nonton program ini ingin terlibat nih. Kalau dari kami sendiri di studio sebenarnya kita selalu membuka diri kita kalau misalnya ada teman-teman yang mau apply ya. Gitu. Tapi tentunya kan kalau apply itu saya mungkin ngasih tips ke teman-teman di sini tadi bahwa kecenderungannya orang yang mau apply ke studio mereka masih belum tahu mereka mau jadi apa gitu, dan itu jadinya tidak membantu si studio untuk bisa melihat kalau Anda mau tertarik di bidang animasi tunjukkan dong kemampuan, misalnya apakah ada portfolio animasinya, kalau senang di desain berarti apakah ada portfolio desainnya, kalau di penulisan apakah ada portfolio naskah yang pernah ditulis misalnya. Dan kita nggak meminta bahwa itu harus sempurna, tidak. Tapi kita pengen ngelihat ada minatnya nggak, ada proses berpikir di dalam portfolionya tidak, yang sehingga itu bisa memberikan impact kepada tim secara keseluruhan. I see. Nah biasanya kita selalu buka lowongan itu, tapi juga kita open magang. Kita open kepada SMK, universitas gitu ya, siswa-siswanya yang mau magang terlibat di dalam studio kami. Nah, tapi selain itu pun sebenarnya kita juga sering mengundang ya, saya sendiri suka datang ke kampus, diminta untuk dosen untuk memberikan semacam karir di bidang animasi itu seperti apa sih gitu. SMK juga sama, Politeknik juga sama, dan sebagian besar tadi permasalahannya. Satu,
mereka belum tahu mereka tuh nanti mau jadi apa. Sehingga kalau ditanya nanti Anda mau apply sebagai apa? Animator. Saya tanya nih, 3 tahun lagi mau jadi apa? Animator. 10 tahun lagi animator, Pak. Terus saya suka bercandain, berarti gajinya segitu-segitu aja ya. Nah kan orang pengen tahu karirnya tuh nanti mau jadi apa sih nanti. Stepping stone-nya tuh apa sih? Emangnya ada stepping stone? Ada. Setelah animator. Betul. Terus? Animator itu ada junior, ada senior, ada lead, ada supervisor, sampai akhirnya nanti animation director. Alright, gitu. Jadi masing-masing itu butuh pengalaman. Setelah dari director? Animation director bisa jadi director, maksudnya bisa sebagai keprofesian berarti dia director, mentok di situ. Gitu. Karena dalam project animasi ya pimpinan utamanya adalah udah director, dia manage beberapa orang lah ya. Betul. Beberapa tim besar lah gitu untuk bisa merealisasikan visinya dia kan terhadap cerita yang mau diangkat. Nah ini banyak yang nggak tahu dan banyak yang mengalami kesulitan karena profesi kita menuntut bekerja di depan komputer sekarang karena dunia digital. Orang tuanya protes, anaknya tidak bisa menjelaskan kepada orang tuanya bahwa itu adalah bagian dari proses kerja dan pembelajaran dia. Jadinya kalau kebayang ya sebagai anak SMK, kuliah, lagi ngerjain tugas, tapi orang tuanya itu meragukan apakah dia kerjain tugas atau tidak. Lalu yang lebih meragukan lagi adalah dia nggak bisa jelasin bahwa ini dibutuhkan. Nah kan dukungan itu jadinya tidak saling mendukung ya. I see. Dan di industri kita apalagi ketika tantangannya adalah komitmen, hard work, skill harus di-develop berterus. Sementara lingkaran kecil kita, keluarga itu nggak mendukung, itu pasti akan memberikan tekanan ekstra tuh. Nah ini kebanyakan teman-teman yang keluar dari bidang ini sebenarnya karena tadi tidak bisa menjelaskan bahwa saya pengen kemana nanti gitu. Nah ini yang saya selalu ingin memberikan, ini loh ada loh stepping stone-nya ada loh, dan ini gimana Anda mau kejar karir itu bisa loh gitu. Wow, Mas Daryl, kita lihat gimana perkembangan animasi Indonesia di masa yang akan datang. How do you see it? Optimis. Nggak sabar kalau saya gitu ya, karena tadi ngelihat bahwa sekarang ini lagi mendapatkan sebuah kepercayaan dari berbagai pihak gitu ya, bahwa animasi sudah juga dilihat oleh teman-teman perfilman. Luar negeri udah pernah masuk juga ya? Luar negeri sudah banyak. Banyak sekarang studio-studio yang di lokal tapi itu adalah cabang dari studio luar negeri juga, karena SDM di Indonesia sekarang kualitasnya sudah baik gitu ya. Jadi malah rebutan, kita kekurangan SDM. Saking demand-nya terhadap SDM kita banyak yang dijemput bola, pergi ke Malaysia, Singapura, studio-studionya jemput bola di kita, bahkan bikin studio di Indonesianya sendiri gitu. Nah, prospek berikutnya adalah tadi bahwa dengan OTT platform, dengan social media, dengan YouTube konten dan lain-lain, sebenarnya media distribusi animasi, temen ada yang mau memulai bisnisnya dengan create konten, akhirnya bangun fanbase dan lain-lain, bisa. Mereka mau kerja di sebuah perusahaan yang memang bikin konten social media juga bisa. Mereka mau kerja di sebuah company yang emang ternyata di perfilman juga bisa. Jadi sebenarnya secara opportunity sangat luas dan terus berkembang, gak ada berhentinya gitu. Nah makanya sekarang ini sebenarnya yang saya rasa jadi penting itu adalah gimana nih kita memperbanyak storyteller dan gimana caranya menciptakan SDM yang qualify gitu, karena demand-nya ini tinggi sekali gitu. Ini aja sih PR bersama itu. So guys, kalau Anda punya talent menjadi storytellers, nggak sekedar content creator lewat YouTube atau social media, tapi Anda bisa bersama-sama mungkin berkarya lewat Kumata Studio atau Anda create your own thing, whatever you want gitu ya. So ini Mas Daryl adalah ketua asosiasinya ya guys. So Anda bisa kontak langsung ya Mas Daryl ya. Bisa, untuk silakan. para talent atau studio-studionya yang mau kolaborasi, bisa nggak Mas? Saya bisa. Punya 1-2 kolaborasi studio, memungkinkan nggak? Sangat memungkinkan. Dan salah satu cerita yang menarik sebenarnya di asosiasi waktu itu adalah di tahun 2017 juga, di mana waktu itu ada project namanya Petualangan Si Unyil. Unyil itu sendiri adalah aset nasional under PFN.
Waktu itu kita ngedevelop serial animasi didanai oleh Telkom dan produksinya melibatkan 15-16 studio animasi. Dan itu dari Jakarta, Bogor, Bandung, Jogja, Solo, Malang, Bali, Surabaya. Jadi kebayangkan bahwa ternyata sebuah produksi animasi itu bisa diproduksi dengan kolaborasi antar studio. Dan itu bisa dilakukan remote. Kita bisa berkomunikasi sekarang dengan email, dengan kirim data dan lain-lain. Sehingga bagaimana ini kita bisa akselerasi gitu ya. Gimana kita bisa ciptakan lagi nih project-project lokal untuk bisa memberikan opportunity project kepada teman-teman SDM untuk bisa belajar. Karena salah satu cara belajar paling cepat tadi bahwa mengerjakan project gitu ya, membangun portfolio. Nah ini yang kami di asosiasi selalu mengusung, ayo kita bersama-sama kita bisa ciptakan satu proyek nasional, baik itu dari government, baik itu dari BUMN mungkin, atau memang ada pihak yang bisa memberikan itu dan kita bisa kolaborasikan dengan studio-studio yang ada gitu, dan memang membutuhkan kesempatan itu. Gimana membuat ideologi Indonesia dalam animasi nih? Betul. Ada ide-ide yang menarik nggak? Ya, Pancasila dalam animasi. Pancasila dalam animasi ya, yang tadi saya ngerasa bahwa memang kita punya tanggung jawab moral gitu ya. Maksudnya sebagai orang yang tinggal di Indonesia, bagaimana kita bisa memang mungkin men-trigger atau membuat orang bisa kena secara emosional atau terbuka pikirannya dari cerita-cerita yang kita angkat gitu ya. Dan hal yang sederhana yang tadi mungkin sempat sekilas saya ceritakan bahwa saya punya ide ingin mewawancara orang-orang yang kita rasa kok sepertinya tidak mengenal Pancasila, tapi secara filosofiknya, tapi sadar nggak sadar sebenarnya mereka sudah menerapkan Pancasila di kesehariannya, di pola hidupnya mereka, di pola pikirannya mereka, dan gimana itu bisa dilihat ke orang lain gitu. Karena dengan begitu menurut saya juga kayaknya itu akan bisa menciptakan keterbukaan pikiran, bagaimana kita bisa ngelihat kiri kanan kita gitu, bahwa perbedaan yang kelihatan di muka mungkin kulit dan lain-lain gitu ya, ternyata enggak, kalau misalnya kita bisa lihat ada bagian kita juga di mereka semua gitu, bahwa kita satu Pancasila gitu di negeri ini. Jadi ya saya sangat tertarik kalau misalnya ada ide-ide yang kita bisa eksekusi secara animasi. Sekali lagi animasi bisa meng-exaggerate sebuah cerita, narasi, sehingga bisa menyentuh emosi Pak gitu. Jadi ya semoga bisa terlibat nanti kalau ada project yang memang bisa menyentuh teman-teman orang Indonesia. Lebih cinta Indonesia. Iya. Mas Daryl, thank you so much ini untuk waktunya yang sudah diberikan. Sukses terus untuk Kumata Studio dan juga asosiasi. Dan kita harapkan proyek-proyek animasi bisa berkembang nasional dan juga global. Untuk teman-teman yang ingin terlibat, hubungin aja langsung asosiasi dari animasi ini, Mas Daryl Wilson, dalam teks kita, dan saya yakin Anda akan diajak untuk naik tingkat mengembangkan animasi Indonesia. Terima kasih Anda telah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk program yang akan datang dalam Satu Cerita untuk Indonesia.